Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jiran tetangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka perwiritan kita RT 01 RW 16 dan sekitarnya. Alhamdulillah, semua berhadir, kecuali yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan berlalu, Idul Fitri pun telah meninggalkan kita. Kita sudah masuk pada bulan Zulqa'dah hari ini. Insyaallah saudara kita Tengku Darius beserta Ibu Ida insyaallah akan berangkat haji nanti pada tanggal 3 Mei insyaallah tidak ada halangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji Indonesia pulang dan pergi dalam keadaan selamat dan bergelar haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Tema kajian kita singkat pada malam hari ini tentang silaturahim. Nabi SAW tegaskan, "Laisal wasilu bil makafi walakinnal wasilu idza qata'at rahimahu wa salaha." Silaturahmi itu bukan di hari raya pertama kita jalan-jalan ke Sumbar. Bukan pula di hari raya kedua kita jalan-jalan ke Medan. Bukan pula kita jalan-jalan ke tempat lain. Itu namanya rekreasi. Silaturahmi itu kata Nabi, laisal wasilu bil makafi, bukanlah kunjung-mengunjung pada orang yang tidak ada masalah, tidak ada kejadian, tidak ada salah paham, tidak ada yang lain sebagainya. Walakinnal wasil idza qata'a rahimahu wa salaha. Akan tetapi silaturahmi itu adalah kita yang putus hubungan karena sesuatu dan lain hal. Mungkin karena anak kita bertetangga, anak kita berkelahi, lalu kita orang tua tak bertegur sapa. Maka ini yang harus diperbaiki kata Nabi. Mungkin kalau di kampung-kampung, termasuk kampung saya di Penyalai itu, bukan gara anak kadang-kadang, tapi gara-gara ayam Pak Haji. Kita tak pelihara ayam, tapi tetangga pelihara ayam. Enaknya tetangga yang menikmati ayam tersebut, kita kebagian kotorannya, kita yang membersihkan. Kadang-kadang gara-gara ayam kita tak bertegur sapa. Nah, yang gara-gara ayam, gara-gara anak, gara-gara pekerjaan dan sebagainya tak bertegur sapa kita, inilah kata Nabi yang mesti diperbaiki, yang mesti disilah, dihubungkan kembali. Karena ketika kita ditakdirkan Allah masuk surga kita semua, amin. Ketika kita masuk surga, lalu semua dosa kita dah habis dibakar oleh Allah di neraka, lalu waktunya kita masuk surga. Tapi ternyata Allah, innaka la tukhliqul mi'ad, Allah itu tidak mengingkar janji. Ketika kita tinggalkan sholat, kita minta ampun kepada Allah, maafkan saya ya Allah. Mungkin Allah akan ampuni dosa kita. Tapi ketika saya bersalah dengan Mas Imam, ketika saya bersalah dengan Bang Ahmad Yani, lalu itulah satu-satunya dosa saya yang belum dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Allah dah sebut, saya bukan tidak bisa, tapi memang sudah jadi Allah. Allah tak akan memaafkan kesalahan manusia sesama manusia, kecuali manusia itu yang memaafkan kesalahan mereka. Maka ketika kita berada di surga, maaf catat, kata Allah, Pak Ahmad Yani, dosamu tinggal satu, yaitu kamu pernah berbuat dosa kepada Mas Yono. Mas Yono ya, karena maaf ya. Lalu kata Allah, cari itu yang namanya Mas Yono itu, bukan Pak Haji Suyono. Cari Mas Yono itu, karena ada berbeda RT kan. Cari, di mana mau kita dicari? Ada miliaran orang di neraka, ada miliaran orang dalam surga. Sementara gara-gara itu kita terkatung-katung. Maka itu di momentum baik ini kita
hubungkan kembali silaturahim di antara kita. Jangan enggan untuk bersalaman, karena dengan bersalaman itu dosa kita berguguran. Lalu bagaimana ketika ada orang yang beberapa kali kita memohon untuk agar kiranya dimaafkan kesalahan, maka bukan tugas kita untuk melembutkan hatinya. Itu urusan Allah. Allah hanya perintahkan engkau untuk minta maaf. Lalu kemudian yang bersangkutan tidak ingin memaafkan kita, maka itu bukan urusan kita. Maka dosa itu Bapak dan Ibu ada sifatnya dua. Yang pertama kita minta maaf, lalu kemudian Allah maafkan. Lalu kemudian ada yang sifatnya dirugikan. Yang sifat dosa itu dirugikan tergantung kepada orang yang dirugikan. Maaf cakap, saya bertetangga dengan Pak Nasrul, insya Allah Haji Nasrul, insya Allah sudah mendaftar ya. Lalu dia tak ada di rumah, saya tengok jambu bergantung-gantung depan rumahnya. Nah, lalu kemudian saya ambillah jambu ini tadi. Lalu kemudian saya sampaikan, Pak Ji, saya minta maaf. Mungkin dosa kami yang menggibah, bicara lewat belakang dan sebagainya, mungkin diampunkan Allah. Tapi lalu saya katakan, kemarin saya ngambil jambu Pak Ji. Yang itu tak bisa katanya. Harus bayar, baru saya maafkan. Saya mau tak mau harus membayar itu, karena sifatnya merugikan dia. Dia bilang, untuk satu bijinya Pak Ustaz 10.000. Berapa biji Ustaz ambil? Saya ambil 5. Bayar 50 untuk 5 biji jambu itu. Kalau dia katakan saya akan maafkan ketika Anda mengganti rugi, maka ini bentuk-bentuk dosa, maka insya Allah akan dihapuskan Allah dengan kita bersilaturahim. Minallah musta'an wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.